Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan membahas tentang pemantapan SKB untuk kompetensi pedagogik part 1. Oke, langsung aja kita lihat soalnya. Untuk contoh yang pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah... Nah, persoalan ini berkaitan dengan taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, maka kita dapat memperhatikan kata kerja operasional pada masing-masing jawaban. Sebelumnya, saya akan tampilkan tabel kognitif berdasarkan taksonomi Bloom dengan beberapa contoh kata kerja operasional atau KKO-nya. Perhatikan bahwa yang ditanyakan adalah yang berkaitan dengan tingkat C6, yaitu mencipta. Dengan contoh kata kerja seperti membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Sekarang mari kita perhatikan untuk KKO pada masing-masing pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban yang A, KKO-nya adalah mengelompokkan. Untuk pilihan jawaban yang B, KKO-nya adalah menyebutkan. Untuk pilihan jawaban yang C, KKO-nya adalah menjelaskan. Untuk pilihan jawaban yang D, KKO-nya adalah membedakan. Untuk pilihan jawaban yang E, KKO-nya adalah membuat. Dari kelima pilihan jawaban tersebut, ternyata yang KKO-nya sesuai dengan C6 adalah membuat, yaitu pilihan yang E. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Sekarang mari kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah... Baik teman-teman, unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu seperti yang diberikan pada tabel. Untuk A yaitu audience adalah peserta didik yang akan belajar. Untuk B atau behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Untuk C yaitu condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Untuk D yaitu degree adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa pilihan yang ada. Kita mulai dari pilihan yang A. Untuk pilihan yang A, setelah melakukan proses pembelajaran melalui praktik, itu merupakan unsur C. Kemudian siswa itu adalah unsur A-nya. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Itu merupakan unsur B. Ternyata pada pilihan A ada unsur yang kurang, yaitu unsur D. Sehingga A bukanlah pilihan jawaban yang tepat. Sekarang mari kita lihat untuk pilihan jawaban yang B. Setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi merupakan unsur C. Siswa di sini adalah unsur A. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras di sini adalah unsur B. Dan dapat melakukannya secara benar adalah unsur D. Dapat kita lihat pada pilihan yang B ternyata memenuhi 4 unsur A, B, C, D. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal ketiga, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Yang pertama, fakta.
Indikatornya apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, dan di mana suatu peristiwa terjadi. Berikutnya adalah konsep. Apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, atau mengklasifikasikan. Berikutnya adalah jenis materi prosedur. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu permasalahan atau persoalan menurut prosedur tertentu. Berikutnya adalah prinsip. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab, dan akibat. Berikutnya adalah keterampilan. Apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Berikutnya adalah afektif. Apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan jenis materi yang terakhir adalah aspek motorik. Apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Dapat kita lihat pada soal ada kata-kata mendefinisikan, kemudian mengelompokkan, dan membedakan. Tujuan pembelajaran meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, termasuk jenis materi berupa konsep. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses ketertiban peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah untuk menjawab soal di atas. Kita harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya, seperti yang diberikan pada tabel berikut. Oke, untuk model pembelajaran yang pertama yaitu kooperatif. Suatu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Perhatikan di sini kata kuncinya, yaitu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Berikutnya, problem solving, kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Perhatikan kata kuncinya, yaitu masalah-masalah real untuk problem solving. Kemudian model pembelajaran berikutnya adalah inquiry, yaitu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban, maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Perhatikan kata kuncinya, yaitu observasi dan eksperimen untuk memecahkan masalah. Berikutnya adalah model pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Perhatikan kata kuncinya, yaitu siswa secara aktif. Kemudian model pembelajaran kontekstual, yaitu konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perhatikan kata kuncinya, yaitu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang perhatikan pada soal. Nah, pada soal di situ tertulis keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Itu sesuai dengan karakteristik pada model pembelajaran kontekstual. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk soal nomor 5, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat yang dipilih oleh guru adalah... Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa aja jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar.
Kemudian evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kemudian evaluasi selektif, evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sekarang perhatikan pada soal. Pada soal, ada kata-kata menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Itu sesuai dengan evaluasi sumatif. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.